dilakukan berbagai fungsi dan kemampuan bagian. Izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan satu proyek kami. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Anima Musyamadul, saya kelas 10 FLP, saya Menjalankan Mutiara, kelas 10 FLP. Saya Eka Jaya Pratama, kelas 10 FLP. Untuk satu proyek kali ini, kami memilih tema PST dengan nama file project yakni provider. Provider sendiri memiliki arti kata properti dan vendor yang berarti penemu properti. Singkatnya provider ini merupakan aplikasi real estate untuk mencari rumah dan di dalamnya ada beberapa fitur yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk selanjutnya, color palette dan juga style guide. Di dalam proyek ini kami memilih color palette berwarna biru. Alasannya yang pertama, biru menenangkan dan juga meningkatkan kepercayaan, dan juga biru memiliki arti stabilitas, keamanan, dan juga profesionalisme. Dan yang ketiga, warna biru ini sangat cocok untuk berbagai target pasar. Dan juga font yang kita gunakan di dalam proyek ini adalah font Jakarta Sans. Untuk alasannya karena yang pertama mudah dibaca dan juga sangat bersih. Yang kedua, gaya modern dan juga ramah pengguna. Yang ketiga, sesuai dengan citra profesional. Selanjutnya, fitur yang didapat dari desain rumah kami adalah yang pertama, field design mendapat field design langsung. Yang kedua, mendapat style total. Yang ketiga, mendapat prototipe yang interaktif. Yang keempat adalah free form, dan yang kelima akan mendapat pembaruan secara gratis. Selanjutnya adalah desain pembuatan dari desain kelompok kami. Ini adalah tampilan untuk pemilihan juga. Ini adalah tampilan skala login. Dan skala login maka akan disuruh untuk membuat pin. Pin ini digunakan untuk melakukan pembayaran waktu kita membeli sebuah properti. Dan ini untuk lokasi untuk memperbolehkan memilih lokasi kita selanjutnya adalah tampilan halaman home. Dan di halaman home ini ada search, ada fitur search. Dari fitur search ini kita bisa mendapatkan saran ketika kita melakukan sesuatu, kemudian ada fitur filter. Dan di filter ini kita bisa, yang pertama ada lokasi, jadi kita bisa memilih lokasi. Yang kedua adalah communities, yaitu kita bisa memilih jumlah kursi, kamar mandi, dan juga lantai yang kita inginkan. Kemudian ada harga, kita bisa menentukan harganya dari yang di bawah situ dan juga bisa memilih harga yang di atas 5.000. Kemudian ada property type, ini kita bisa menentukan minimal sampai maksimal tinggi dan juga lebar rumah yang kita inginkan. Kemudian ada juga rating, kita bisa memilih rating rumah sesuai dari rating para user sebelumnya. Kemudian kita bisa apply juga, maka akan muncul rekomendasi dari hasil filter yang kita filter tadi. Kemudian kembali ke halaman rumah,
di dalam rumah ini terdapat penunjukan dan geolocation. Nah, geolocation ini adalah menentukan perumahan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti waktu kita mencari simbol, maka akan merekomendasi perumahan yang ada di sekitar kita. Kemudian ada our recommendation. Jadi itu adalah perumahan yang direkomendasikan dari aplikasi kita. Kemudian ketika kita mencari rekomendasi, maka akan muncul rekomendasi. Dan selanjutnya adalah untuk halaman di dalam properti. Nah, di dalam bidang properti sendiri terdapat overview dari rumah tersebut yang menjelaskan bagaimana desain rumah tersebut, seperti minimalis, modern, dan lain-lain. Lalu di dalamnya ada foto dari dalam rumah tersebut. Lalu ada penjelasan di situ terdapat beberapa kamar mandi, kamar tidur, dapur, dan beberapa sofa di dalamnya. Lalu jika sebelum user membeli rumah tersebut, user bisa mengunjungi rumah tersebut untuk mengecek. Nah, kita sebelumnya ada tanggal untuk mengecek survei rumah tersebut. Kemudian pada halaman My Visit Appointment, seperti yang teman saya tadi sudah atur, itu otomatis daftar kunjungannya langsung ke My Visit Appointment. Nah, di sini juga terdapat daftar kunjungan kita. Misal kita sudah membuat janji dengan pemilik agen tersebut, nanti akan otomatis berada di dalam My Visit Appointment. Nah, di sini juga ada informasi dari tanggal berapa, terus durasi kunjungannya berapa jam, dan juga waktu ketemuannya pada jam berapa. Nah, jika kita memencet final, maka akan keluar pembayaran e-commerce biasa. Nah, pada halaman seperti ini, di bagian bawah dari Nirvana Residence ini terdapat price detailsnya. Jadi di sini ada fee-nya, terus ada pajaknya berapa, dan juga total yang harus disiapkan untuk membeli rumah tersebut. Nah, di bagian bawahnya ada payment method, ya, ada berbagai cara ada berbagai metode pembayaran. Seperti ini Mastercard, Visa, PayPal. Kita juga bisa menambah kartu lagi, tapi akan saya jelaskan nanti. Nah, kemudian akan diarahkan ke halaman yang tadi. Di sini kita diharuskan untuk mengisi PIN yang sudah kita buat sebelumnya untuk sekitar konfirmasi, dan akan muncul halaman sukses seperti ini, dan juga ada seluruh pembayaran mengenai detail pembayaran. Selanjutnya adalah internet, dan dengan ini kita bisa memindai lokasi di sekitar kita, di mana kita bisa tahu untuk perumahan terdekat, dan juga kita bisa menentukan harganya. Semisal kita menekan harga tersebut, maka akan muncul nama rumah yang sesuai dengan harga tersebut dan tempat di mana perumahan tersebut. Dan juga selanjutnya, Nah, di sini ada chatroom ya. Jadi fitur ini memungkinkan para pengguna untuk melakukan kontak langsung dengan pemilik properti agen. Nah, seperti ini banyak sekali kontak kita pilih jari. Nah, di sini kita bisa melakukan kontak langsung dengan pemilik agen. Seperti kita bisa menanyakan kapan bisa kunjungan dan saja. Jadi bisa lebih mudah untuk berkomunikasi dan bisa diyakinkan. di sini ada detail profil kita sebelumnya kita buat saat di sini
terdapat username, email, dan nomor telepon dari user. Lalu di sini terdapat payment seperti yang kita dapat tadi. Nah, kita akan coba membuat kartu baru. Nah, di sini kita akan dialihkan ke halaman add new card. Nah, di sini kita diharuskan untuk mengisi data-data terlebih dahulu. Nah, jika sudah nanti akan muncul pop-up seperti ini. Your card has been added. Yang menandakan berarti kartunya sudah ditambahkan ke dalam aplikasi. Yang selanjutnya ada my favorite property. Nah, di sini fitur favorit ini sangat berguna bagi pengguna karena dengan adanya fitur favorit ini pengguna tidak perlu susah payah untuk mencari properti yang menurutnya menarik. Jadi pengguna hanya tinggal mengklik tombol hati di atas, nanti akan muncul di my favorite property. Nah, ini page visit appointment seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi, jika user sudah memiliki janji temu, maka akan muncul di sini dan memberi keterangan jam, tanggal surveinya. Nah, yang selanjutnya ada recent view. Jadi kalau kita habis melihat suatu rumah, suatu properti, nanti akan keluar di sini dan bisa memungkinkan user untuk melihat kembali apa yang tadi sudah dilihat. Selanjutnya ada reset password. Jadi di sini kita bisa mereset passwordnya. Dan yang terakhir adalah logout, jadi user bisa keluar dari akun tersebut. Jadi sekian dari kami, mungkin ada saran dari Bapak Ibu. Ini aplikasinya ditujukan untuk apa dan untuk siapa? Aplikasi ini kan jadi untuk cari properti kayak rumah-rumah. Jual beli? Aplikasinya untuk seller atau buyer? Untuk? Buyer. Ini tadi kan ada catnya percakapan antara pembeli sama agennya, ya. Itu agennya punya aplikasi ini juga atau gimana? Sebenarnya akan dibuatkan page yang berbeda buat penjualan. Untuk keunggulannya aplikasi yang kalian buat ini apa ya? Apakah sama saja dengan aplikasi lainnya atau aplikasi ini berbeda? Apa yang ditonjolkan dari aplikasi yang kalian buat? Sama. Ini tadi menyediakan pembayaran
Metodenya apa aja? Sistem pembayarannya Transfer jadi cash berarti ya pembelian. Pakai kartu kredit. Ya berarti langsung lunas gitu ya. Hanya menyediakan pembelian rumah yang langsung lunas bayar. Mungkin Bapak Ibu lain bisa menambahkan. Seandainya saya sudah memilih dan bayar cash ya, ternyata ada masalah lalu saya tak tahu bagaimana. tidak bisa karena sebelumnya kan sudah ada survei ya, jadi kan bisa dilihat keadaan rumahnya gimana. Jadi sebelum beli bisa survei. Katakan nggak bisa. Kalau pilihan yang lain, nya ada beberapa pilihan ya dalam satu rumah itu, paling tidak cocok saya pilih yang lain. Ya, tidak dibatalkan, tapi pilihan rumahnya lain. Itu bagaimana prosesnya? Ada nggak? Kan jadi sebelum dibeli kan Bapak lihat dulu. Nanti bisa dimasukkan di bagian dulu. Bapak lihat yang lain. Lalu kalau menu yang lebih cocok, beli yang lebih cocok itu bisa Pak. Jadi yang di bagian ini bisa dibalik. Jadi kalau untuk di reschedule ya, jadi cari pilihan yang lain lagi nggak bisa gitu. Yang sudah dipilih ya sudah, itu nggak bisa dirating. Itu ya. Saya masih beli tidak bisa dibatalkan Pak. Ya ya. Kalau masih dalam list hunting bisa di cancel, bisa ditunjukkan. Ini yang di favorit, jadi masih bisa ada itu. Ini data yang pilihan yang ingin dibeli itu yang ini bisa gitu. Bisa lebih dari satu ya. Jadi kan kalau ada saran Mungkin saya mau bertanya terkait apa desainnya. Yang sudah saya lihat mungkin dari segi aspek nilai ya, dari segi aspek nilai klik ya sudah rapi, mungkin perlu diperhatikan ketika cara-cara ya. Ini masih belum konsisten. Teman-teman sudah pernah pakai di HP fitur fotografinya, sudah pernah diinstal di rumah itu, sudah dicoba di HP itu. Nah untuk teks-teksnya ini udah cukup ya, kayak jumlah kamar satu itu kan ya. Nah, terus itu apakah kekecilan atau memang tidak segitu itu sudah pas itu pakai form berapa minimal kalau dia desainnya ukurannya oke. Mungkin ini ya, kalau misalnya 10 itu terlalu kecil ya pastinya. Kalau teman-teman memang melihat 10 itu kalau kita pakai itu terlalu kecil, harusnya minimal pakai 12 pixel. Mungkin kalau rumah kan biasanya kita tuh bisa pakai kredit gitu kan ya. Nah ini apakah galaksi, kredit, cicil gitu, apa pakai saja gitu. Kalau misalnya cuma pakai saja kenapa ada masalah sistem gitu, kayak misalnya kredit atau berarti itu masih kayak beli cash ya gitu ya. Oke. Ini kan kayak penjelasan gitu ya kan, nah, ini untuk teman-teman ngambil untungnya itu dari mana? Pajak. Kayak iklannya gitu ya tadi. Jadi apakah kalau misalnya kita sebagai yang punya rumah
kan upload dulu gitu kan, harus upload lengkapi bidang-bidangnya, terus kamarnya berapa dan lain-lain. Itu apakah saya sebagai pemilik rumah itu dikasih cas tambahan itu ketika mendaftar atau gratis? Tadi nggak ambil uang dari kita waktu itu, nggak ada tambahan nilainya. Aku ambil uangnya pas itu ada totalnya. Tasnya itu dari TPN atau tas dari aplikasinya, pakai aplikasinya itu? Berarti dari aplikasi itu ada potongan berapa persen ya? Itu berarti dengan berapa persen kalau teman-teman risetnya itu kira-kira? Kalau total 330 berarti itu masih kami aja. Mungkin saran lagi boleh ke detail rumahnya, tidak. Nah, ini udah dijelasin ya kalau rumahnya di jalan ini dan lain-lain. Mungkin juga bisa dikasih penjelasan luas tanahnya berapa, apakah luas tanah, terus mungkin spesifikasinya kan. Kalau cuma kamar itu kan masih kurang jelas ya, terus daerahnya kayak gimana gitu, apakah airnya susah apa enggak, itu kan harus lebih detail gitu ya. Nah, lebih baik bisa dikasih itu sih. Soalnya kan kalau misalnya hanya gini aja ya, pengguna itu kurang paham gitu ya. Lalu terkait di sini terlalu jauh ya jaraknya antara overview terus ikonnya terlalu besar. Nah, kayak gitu sih. Mungkin dari segi UI teman-teman perlu diperhatikan juga penggunaan font, terutama itu kayaknya terlalu kecil ya overview. Mungkin margin-marginnya itu harus ya kayak kita belajar ya, harus sesuai dengan yang konsisten lah saya kira. Ini saja. Masih tersisa 5 menit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.